Pasca putusan Kementerian Hukum dan HAM mencabut SK Golkar versi Munas Ancol, Sekjen DPP Golkar Munas Ancol Leo Nababan mengatakan pihaknya akan menggelar musyawarah nasional. Pihaknya akan meminta agar kubu ARB dapat duduk bersama mencari solusi. Namun, Leo Nababan mengaku meski nanti pihak ARB tidak mau melaksanakan Munas, dirinya akan melakukan konsolidasi secepatnya untuk melaksanakan musyawarah nasional tanpa Abu Rizal Bakri. Dengan jiwa besar, kami akan tetap memakai keputusan partai, mahkamah itu. Untuk itu kami konsolidasi dalam tempo secepat-cepatnya. Kasihan partai ini kalau kosong. Maka kami akan melaksanakan Munas. Tanpa atau ikut ARB. Ya, Mbak, ini menarik pernyataannya Pak Leo Nababan nih, Bang Leo ini. Ini kan jelas sekali ada apa namanya? Apa namanya ya? Keinginan kan ya. Yang pertama ada ingin men-trigger, terus juga ada pesimisme bahwa kubu sebelah itu tidak akan bergabung sebetulnya untuk melakukan solusi yang mereka harapkan, ada Munas itu sebetulnya kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat pada apa namanya setelah putusan pengadilan yang lalu bahwa dari putusan pengadilan hanya strukturnya saja yang riau, tapi waktunya itu akan mengikuti terus sampai 2019, bukankah ini sebetulnya ini Pak tidak ARB, ada titik temu juga sebetulnya? Pak ARB dihadang oleh urusan hukum dan politik akhirnya. Karena kalau hukum itu harus ada hitam di atas putih, fakta hukum, dia absah, mana buktinya absah kan gitu. Senjatanya ada di Kumham, ya, Kementerian Kumham. Kalau Kementerian Kumham tidak mengeluarkan itu, artinya ya ini akan menjadi dipertanyakan, disoal kan gitu keabsahannya. Itu satu. Yang kedua juga Pak ARB menghadapi politik ya, politik yang serius. Karena paling tidak Pak Leo Nababan gitu ya, ini juga mendapatkan dukungan meskipun tidak semayoritas yang dimiliki oleh Pak ARB. Tapi apapun itu dalam demokrasi itu harus merepresentasikan, kepengurusan itu harus merepresentasikan. Kalau Pak ARB mau mendengarkan gitu ya, sebelum sampai semuanya mengerucut atau menjadi akumulatif gitu ya, dan tidak menguntungkan Pak ARB sendiri, mulai sekarang seharusnya sudah proaktif. Dialah yang seharusnya menjadi driving force gitu ya. Ini apa? Lalu cepat dilakukan review. Tidak bisa status quo, tidak bisa hanya secara konservatif mengatakan kami absah dan sebagainya. Nah, keabsahan itu sedang digugat kan gitu. Digugat itu bisa jadi ini politisasi. Nah, politisasi ini yang harus dihadapi oleh Pak ARB. Oke, artinya sebetulnya secara hukum mungkin dia legitimate saat ini, tapi secara politik tapi kan ada waktunya, ada target waktunya kan ada. Sehingga kalau nanti kayak kubunya Pak Leo Nababan mengatakan sudah tidak legitimate, itu akan terus disuarakan oleh media dan sebagainya, lalu publik pun akan mengikuti alur pikir itulah. Ini yang tidak menguntungkan Pak ARB, meskipun ada kesan kuat gitu ya, Golkar khususnya, karena Pak ARB mewakili Golkar, paling tidak Munas yang ada di Bali itu diyakini absah kan seperti itu. Nah, kalau kita melihat kan sebetulnya kemarin ada pertemuan antara Pak Akbar Tanjung dengan Angkatan Muda Partai Golkar. Mereka ini kan sebetulnya yang satu mewakili Dewan Pertimbangan Partai gitu ya. Dan ini adalah mewakili kalangan-kalangan muda yang nantinya juga akan menggantikan mereka-mereka yang senior. Ini kan mereka berharap untuk diselenggarakan Munas. Nah, tapi kekuatan mereka ini termasuk kubunya Pak Leo Nababan, ini seberapa kuat untuk bisa mendorong Munas itu terjadi, Mbak Wi sebetulnya? Iya, karena kalau pertikaian ini kan sudah terlalu hektik ya, sudah sampai pada akumulasinya orang jenuh. Ya, capek karena tidak ada katakan final gitu ya, final solution gitu, hitam di atas putihnya apa dan sebagainya. Itu biasanya politisi juga tidak mau. Politisi itu berhitung dengan opsi-opsi juga gitu. Lah, orang muda di Golkar ini jumlahnya juga cukup banyak gitu lah. Menurut saya memang regenerasi di Golkar kurang lancar. Oleh karena itu ya memang tidak ada partai yang terus bisa on gitu ya, dan move on gitu kalau tidak di-trigger oleh orang-orang muda. Lah, orang-orang muda ini yang harus dirangkul. Apakah Pak ARB mampu gitu ya meyakinkan orang-orang muda Golkar bahwa
Golkar ke depan di bawah kepemimpinannya oke. Kalau oke berarti nanti bisa saling bersatu padu dengan dan mendukung Pak ARB. Tapi apakah seperti itu episodenya? Kok selama ini juga tidak kan gitu. Oleh karena itu yang kita pertanyakan adalah sekarang kalau Pak Leona Bapan ingin mendriving force itu menjadi trigger, Pak ARB tidak boleh diem gitu loh. Harus Dia melakukan. Iya. Nah, tapi sebelum kita itu, apakah itu akan diambil atau akan menjadi satu kesepakatan bersama, Mbak Wi? Kalau kita bicara bahwa ini yang satu tetap ingin berkuasa, yang satu ingin menggoyang kekuasaan itu, ini adalah ego sektoral. Sebetulnya apa sih yang apa namanya melandasi mereka? Apakah sekedar nafsu kekuasaan itu sebetulnya, atau sebetulnya kayak yang tadi dikatakan ada hitung-hitungannya sebetulnya gitu. Mengapa saya harus tetap berada di sini? Mengapa kalau saya turun mungkin saya akan kehilangan sesuatu, bukan hanya sekedar kursi. Kalau itu nggak usah dipertanyakan Mas Rudi. Cuman yang kita harapkan publik ya berharap bahwa partai politik itu punya kultur lah ya, kultur politik yang dibangun di internalnya. Golkar ini kulturnya apa? Kalau kita tahu di PDIP kultur yang dibangun adalah betul-betul bagaimana ide-ide Soekarno gitu ya, brilliant tadi itu ditumbuh kembangkan dan betul-betul ikon rakyat wong cilik gitu ya, betul-betul diinikan sebarluaskan. Lah di Golkar ini apa? Gitu kan benchmarkingnya itu. Benchmarking Partai Golkar menurut saya banyak kesan bahwa ini sangat elitis gitu kan. Sangat elitis dan tentunya orang-orang muda ini tidak cepat gitu ya untuk diadopsi. Itu juga terbukti dari katakan kepala-kepala daerah yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan ini kan luar biasa gitu. Lah Golkar juga kehilangan kesempatan di pilkada kemarin, banyak yang ditargetkan menang tidak menang kan gitu. Bagaimana mau menang? Wong partainya juga sedang ini kan di dalam ini sedang friksi. Oleh karena itu ya kita mintakan memang kalau regenerasi atau alih generasi itu menjadi satu hal yang niscaya, itu nggak bisa kita nafikan. Oleh karena itu ya memang yang bisa menyelamatkan Golkar adalah bagaimana orang-orang muda yang penuh energi, darah segar ini gitu berpikir kekinian dan ke depannya gitu untuk Golkar. Apakah itu sudah terlihat sebetulnya, Mbak Wi? Ya ini mereka baru bangkit, orang-orang muda Golkar itu baru bangkit fight. Tapi di kultur Golkar ini kan gizi masalahnya. Uang itu memegang peran penting gitu kan. Lah ini bagaimana katakan gitu ya. Ya kita tahu meskipun di PDI Perjuangan yang katanya partai ideolog, uang itu pasti ada. Tapi jangan dominan lah kan gitu. Lah ini yang mungkin bagaimana membumikan Golkar dengan tidak membesarkan atau tidak memberikan ikon gizi tadi itu menjadi penting sekali. Ya, kan? Menurut analisis Mbak Wi, ini kalau saya bicara soal gizi, saya ingat waktu pas almarhum Cak Nun itu dulu pernah jadi kandidat capres untuk ikut Cak Nur. Nurholis Majid. Iya, Cak Nur. Ikut itu kan ada yang mengatakan Cak Nur itu oke ideologinya, oke konsepnya, tapi gizinya nggak ada. Iya, waktu konvensi. Waktu dan konvensi batal, capres kan? Golkar itu, saya ingat betul. Iya, nah, ini kalau kita melihat dari kekuatan yang ada di kedua kubu saat ini, terus ada beberapa hal-hal yang sensitif seperti tadi. Apakah solusi-solusi yang akan dibangun yang saat ini sedang diusulkan oleh beberapa orang itu mungkin akan menjadi jalan yang akan ditempuh oleh kedua kubu? Iya, jadi menurut saya berusaha melihatnya dari perspektif demokrasi ya. Tidak berkubu-kubu karena bagaimanapun juga tidak menyelesaikan masalah. Saya harus mengatakan jujur gitu ya bahwa sebetulnya kubu Pak ARB dalam hal ini Pak ARB dulu ya, itu sebenarnya sangat kuat ya, dalam arti didukung oleh person-person SDM yang cukup mumpuni gitu ya dan sebagainya, tapi kekurangannya mungkin kurang mendengar gitu ya. Kurang mendengar dan kurang katakan partisipatif gitu. Tidak bisa move on, jadi lebih status quo. Artinya elitis seperti itu. Iya. Sedangkan Pak Agung Laksono ini sebenarnya secara kasat mata karena saya mengikuti gitu bagaimana Munas di Bali dan di situ saya juga melakukan interview langsung gitu ya.
apakah nanti yang hadir di Munas Bali ini akan hadir di Ancol? Tidak. Kami adalah pemilih yang memang resmi gitu ya, yang memilih hak pilih gitu ya. Lah itu menurut saya yakin bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Munas Bali. Kan pemilihnya juga memang betul-betul adalah yang punya hak pilih kan gitu. Itu oke. Lah Pak Agung Laksono sebetulnya memimpin dalam katakan mungkin sepertiga gitu ya, dari 2/3 yang sudah dimiliki oleh Pak ARB. Ini menjadi lalu Pak Agung Laksono itu katakan bisa mengundang simpati publik akhirnya gitu ya, melalui media dan sebagainya, dan bahkan ada keberpihakan dari pemerintah kelihatan sekali gitu ketika memberikan SK itu kepada Pak Agung Laksono. Lah kalau Pak ARB mau membaca semua realitas politik seperti ini, pastinya dia melakukan satu terobosan-terobosan yang tidak merupakan satu stagnasi, yang selama ini stagnasi banget gitu ya. Jalan di tempat, apa yang dilakukan jalan di tempat dan tetap meletakkan Pak ARB dalam posisi yang loose akhirnya kan gitu. Lah oleh karena itu loose-nya supaya tidak terlalu habis banget-banget gitu, mestinya berhitung sekarang ini bahwa memang Pak Agung Laksono dengan dukungan-dukungan publik dan sebagainya itu cukup diperhitungkan harusnya. Artinya kan Mbak Wi ingin mengatakan bahwa meskipun ini sah, tapi kalau terus kemudian merugi, lebih baik harus dihitung ulang. Oke Mbak Wi, kita jeda sebentar. Betul.